Hai, selamat datang di Podmik, podcast mini HCMUC Surabaya. Kali ini kita udah mengundang narasumber nih, dari NNP ada Bu Jessica, dan juga dari CAD ada Pak Gary. Nah, kira-kira kita hari ini mau bahas apa ya? Hari ini kita akan bahas mengenai Gen Z ini kan sudah banyak nih masuk ke dunia kerja. Nah, tapi dalam isunya ini, Gen Z ini tidak bisa memenuhi dari ekspektasi perusahaan dia bekerja. Kira-kira gimana nih tanggapan dari Bu Jessica dan juga Pak Gary? Kita bisa dengar dulu dari Bu Jess deh. Ya, oke. Thank you ya buat pertanyaannya. Jadi betul banget nih, Gen Z emang sudah mulai masuk dunia kerja ya, yang mungkin selama ini kita dengarnya di kuliah kok begini, begitu, sekarang masuk kerja gitu ya. Benar. Nah, kita masuk ke level yang berikutnya. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya fenomena yang mengenai dibilang bahwa Gen Z tidak siap untuk bekerja dan seterusnya, menurut saya itu adalah fenomena antar generasi yang secara reguler terjadi begitu ya. Karena ketika mungkin generasinya saya yang milenial gitu ya, dulu masuk kerja juga sama gitu, keluhannya milenial ini bisa kerja apa enggak ya gitu. Jadi kalau menurut saya itu fenomena yang pasti akan rutin terjadi, karena kayak misalnya yang punya ekspektasi itu adalah ya generasi yang sebelumnya, yang sudah selama ini terbiasa bekerja dengan generasinya mereka, dan kemudian ada generasi baru yang punya style dan pendekatan berbeda. Ya, fenomena ini sih menurut saya fenomena yang akan rutin, cuma nanti topiknya beda aja tiap generasi. Oke, kalau dari Pak Gary gimana nih? Kalau menurut saya sih mungkin lebih ke fenomena kesenjangan ya antara ekspektasi perusahaan dengan Gen Z, dengan fenomena yang mereka itu cara kerjanya mungkin berbeda. Jadi mereka punya kreativitas yang tinggi, lalu kemudian ya saatnya ide-ide kreatifnya juga muncul, inovasinya juga bagus seperti itu. Tapi harapan dari perusahaan itu kan berbeda gitu kan ya. Benar. Dan memang Gen Z ini punya kelebihan dan kelemahan gitu kan ya. Kalau kelemahannya lebih ke ya manajemen waktu, kadang-kadang juga masih belum sesuai dengan harapan dari perusahaan, lalu kemudian komunikasi intrapersonalnya antar rekan kerja dengan atasan itu juga mungkin menjadi penilaian dari perusahaan bahwa ini katanya kurang seperti itu, sehingga ada pandangan bahwa ini Gen Z ini nggak bisa kerja ya. Padahal kalau kita lihat bahwa seharusnya ketika perusahaan itu bisa mengeksplor lagi ke Gen Z yang sekarang ini bekerja, justru mereka lebih kreatif, lebih inovasi dan juga punya ya punya daya juang yang cukup juga untuk mereka bisa bertahan di perusahaan gitu sih. Oke, wah menarik nih. Terus di UC ini kan udah mulai banyak nih Pak Bu, Gen Z yang udah mulai masuk ke UC gitu ya. Nah, gimana sih kinerjanya Gen Z yang ada di UC ini? Pak Gary dulu deh, kayaknya udah siap duluan Bapaknya. Udah banyak nih. Pengalaman. Oke, kalau sejauh ini dengan para karyawan begitu yang Gen Z, mereka itu punya ide dan gagasan yang sangat baik begitu. Inovasinya kita bisa terima karena lingkungan kerja UC juga mendukung sebuah inovasi dan kreativitas Oke. begitu. Namun memang dari sisinya kita itu perlu ada sebuah dorongan motivasi untuk tidak hanya sekedar ide, tetapi juga kita harus mendampingi. Kita harus mendampingi untuk bisa tidak hanya sekedar action plan, tapi harus benar-benar actionnya. Oke. Nah, itu yang kita tetap harus kita dampingi meskipun mereka punya ide kreativitas yang sangat tinggi, tetapi dari kitanya sendiri kita harus siap untuk mendampingi para Gen Z ini supaya ya kedepannya karirnya mereka juga lebih baik, lebih bagus begitu ya di UC. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari Bu Jess gimana nih? Ya, kalau di departemen kami di NNP, kebetulan memang sudah mulai masuk ya Gen Z-nya, mulai dari yang jadi karyawan, memang karyawan, ada yang internship gitu ya. Kita punya cukup banyak mahasiswa intern yang tentunya dari Gen Z juga. Nah, memang kelihatan
beda ya, stylenya tuh beda, pendekatannya tuh memang berbeda gitu. Tapi tidak selamanya yang namanya berbeda itu sama dengan jelek gitu. Dan kemudian juga yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kita menyebut Gen Z gitu ya, kita sebenarnya kan sedang stereotyping ya, bahwa satu generasi kelakuannya begini semua nih gitu. Benar. Nah, tapi saya juga melihat bahwa ada yang Gen Z yang tidak sesuai stereotyping ya, in a good way gitu. Jadi kayak masih, oh ternyata kalau katanya Gen Z itu nggak persisten gitu ya, dikit-dikit udah nyerah, dikit-dikit udah mau keluar gitu. Enggak kok, saya punya Gen Z yang dia pantang menyerah, rajin mau maju sendiri, seperti itu ada gitu. Tapi ada juga yang memang karakteristiknya lebih seperti yang stereotyping Gen Z, istilahnya mereka jauh lebih kreatif, mereka punya ide itu banyak, sesuatu yang mungkin saya pikir ya udahlah itu aja gitu, tapi mereka bisa bilang enggak nih, kita punya 3 opsi, nah kamu mau yang mana, pendekatannya ini. Nah itu sesuatu yang out of the box dan menurut saya cukup menarik ya sebagai pelengkap dari kinerjanya kita begitu. Jadi mungkin kita lebih ahli di bagian-bagian tertentu, tapi mereka punya perspektif lain yang membuat departemen kita juga makin berwarna. Apalagi kinerjanya kan berhubungan sama mahasiswa ya, yaitu yang generasinya sama, jadi ya bisa bantu untuk menjembatani. Oke, wah menarik nih. Jadi bisa saling pelengkap gitu ya antar generasinya. Generasi yang lama itu bisa belajar ke Gen Z dan juga Gen Z bisa belajar ke generasi yang lama gitu ya. Betul. Nah, aku punya satu pertanyaan nih Pak, khusus buat Pak Gary sebagai kepala alumni dan juga karir di UC gitu. Nah, untuk alumni UC ini kan udah Gen Z ya Pak semuanya ya rata-rata. Gimana nih Pak persiapan mereka untuk menuju ke jenjang karir yang lebih serius tuh, dari kinerjanya mereka mungkin atau motivasinya mereka, persiapan gitu Pak? Oke. Ya, kalau menurut kalau dari CAD sendiri itu kan kita punya namanya user survey. User survey itu adalah penilaian dari pengguna lulusan, di mana ada sejauh ini kompetensi yang dinilai oleh perusahaan atau mungkin rekan rekan kerja begitu ya, alumni kita sejauh ini masih baik. Wah, Luar keren biasa nih, kan? keren. Ya, yang tinggi itu ada di bagian inovasi dan juga kerjasama tim. Karena kalau di UC sendiri kan kita sudah dididik ya untuk menjadi punya mindset entrepreneurship. Meskipun mereka itu bekerja di perusahaan. Nah, itu yang jadi unggulan dari alumni-alumni yang lain kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan itu memang mengakui bahwa alumni UC itu punya skill inovasinya sangat bagus dan juga ke kerjasama timnya juga baik, karena kan dari mahasiswa udah dididik ya untuk memang bikin usaha, meskipun nanti kedepannya pun karirnya mereka menjadi seorang profesional atau bekerja itu sudah ya termindset dari sejak mahasiswa ya, terkait teamwork, terkait inovasi itu sudah dididik sejak awal begitu. Dan juga dari sisinya CAD sendiri gitu, kita sudah mempersiapkan juga untuk program career development juga. Jadi misalkan ada career talk, kita mendekatkan mahasiswa dengan perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa share company profile-nya, bisa share lowongan-lowongan yang sekiranya dibuka oleh perusahaan, sehingga mahasiswa pun juga tahu, oh ternyata ada perusahaan A, B, C begitu, rekanan dari UC. Termasuk juga untuk workshop, kita juga sering adakan workshop untuk pembuatan CV, lalu kemudian bagaimana cara interview dengan HR, dengan user, itu juga kita sering adakan. Lalu kita juga ada kampus hiring untuk mahasiswa tingkat akhir dan juga alumni, kita juga persiapkan buat mereka untuk bisa ya, yang mereka memilih jalur intrapreneur, kita siapkan untuk acara kampus hiring dan juga job fair, begitu sih. Keren nih, jadi emang kalau mahasiswa alumni UC ini emang udah dididik untuk berinovasi gitu ya dari sejak kuliah. Keren, Jelas keren. banget. Oke, baik. Terakhir nih sebelum penutupan gitu. Apa sih Pak, Bu, pesan-pesan untuk Gen Z yang di luar sana mungkin lagi bingung cari kerja atau mungkin lagi mempersiapkan jenjang karirnya berikutnya gitu. Mungkin dari Bu Jessica dulu. Boleh. Kalau misalnya untuk Gen Z begitu ya, yang pertama jelas pasti
saya nganggapnya Gen Z itu mereka lebih mengenal diri sendiri gitu ya, karena kan lebih banyak yang harus mental health nih, checking dan sebagainya begitu ya. Nah cuman mari kita bangun gitu ya, bangun bahwa Gen Z oke, kalian kreatif begitu ya, tapi tidak berhenti di sana gitu. Hanya karena dibilang kreatif lalu kemudian nggak apa-apa, kan kita emang kurang, mungkin persistensinya kurang begitu, tapi kami kreatif, jangan puas di sana gitu, jangan puas di sana, lengkapilah gitu ya. Mungkin persistensinya beda tapi kreativitasnya juga beda levelnya. Jadi kayak kalau saya bilang tuh apa ya, orang tuh kotaknya sama-sama 100 nih, 100% begitu ya. Nah isinya apa? Tentu saja ketika kita bekerja kita harus sadar bahwa dimensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu ada bervariasi. Nggak bisa kita hanya punya satu kreativitas lalu kemudian kita akan bisa bersaing, karena orang pada akhirnya yang dicari adalah yang punya kelengkapan itu tadi ya. Anda sangat kreatif tapi Anda tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain, Anda tidak bisa bekerja dengan tim begitu. Tapi kalau misalnya Anda bisa bekerja sama tim tapi Anda nggak punya kreativitas, Anda juga tidak berkontribusi pada tim begitu. Jadi intinya jangan puas berhenti di tempat sekarang. Dan kalau misalnya ada yang bilang oh Gen Z sama dengan generasi strawberry, buktikan kalau kalian strawberry yang high quality gitu aja. Wih, keren banget. Kalau dari Pak Gary gimana nih? Kalau dari saya sih lebih ke jangan takut untuk belajar dan terus beradaptasi, karena di dunia kerja atau dunia profesional pasti kita harus cepat beradaptasi dan juga membuka wawasan kita lebih luas lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lebih membangun soft skill, karena itu yang sekarang sangat diperlukan di dunia pekerjaan. Misalkan tadi komunikasi, kemudian manajemen waktu, leadership, itu juga sangat diperlukan oleh ya di dunia pekerjaan. Tidak menyampingkan yang namanya hard skill ya, tetap harus ada hard skill dan juga soft skill, itu tetap harus seimbang. Terus yang terakhir lebih ke membangun koneksi, membangun networking itu sangat penting. Kita berteman dengan siapapun itu sangat-sangat dianjurkan sih buat teman-teman di Gen Z. Mungkin boleh nambahin satu hal ya dari yang tadi disampaikan Pak Gary soal yang namanya soft skill diperlukan. Jadi kebetulan kemarin kami sempat ke KS Summit, itu leadership conference begitu, yang mereka mengumpulkan data soal employability, dan kemudian dari survei tingkat global itu ditunjukkan bahwa 72% dari employer itu masih sangat menghargai yang namanya soft skill. Jadi mungkin Anda bisa ahli AI tapi tanpa soft skill untuk negotiating, untuk networking, untuk berbicara dengan orang, ya Anda masih masuk pasar 28% itu tadi. Oke, wah menarik banget ya pembahasan kita hari ini tentang Gen Z yang di dunia kerja gitu ya. Aku sendiri sebagai Gen Z itu belajar banyak banget sih dari podcast ini. Ternyata kita ini memang unik, generasi kita ini memang unik, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berkembang banyak banget ya, karena kita ada di era digital gitu. Nah, tapi jangan lupa banget untuk kembangin soft skill juga ya yang ada di diri kita ini. Nah, yuk untuk kalian para Gen Z, jangan lupa untuk terus kembangin diri kalian, jangan mudah untuk puas dengan diri kalian, dan jangan lupa seperti kata Bu Jas tadi, kita ini harus bisa membuktikan bahwa kita ini adalah strawberry yang high quality gitu. Oke? Sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa di Podmik, podcast mini Human Capital Management Universitas Ciputra Surabaya selanjutnya. Bye-bye.